Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Shirley di sini. Sudah semangat untuk mengikuti sekolah Minggu hari ini? Mana suaranya kalau semangat? Kalau misalnya kalian semangat, bilang semangat gitu ya. Oke, semangat adik-adik. Wow, luar biasa sekali. Dari sini Kak Shirley bisa lihat ya, ada Eben dan Emily yang sangat bersemangat ya. Ada juga siapa? Ada Jayden. Kemudian ada juga siapa itu? Rosie. Wow, ada Adeline, ada Kaylin. Banyak sekali ya yang sudah bersemangat untuk bisa memuji Tuhan, berdoa dan juga mendengarkan lanjutan cerita minggu lalu ya, yang sangat keren. Kak Shirley udah kayak, wah kok bisa ya mereka itu begitu taat sama Tuhan ya. Kak Shirley jadi penasaran ya, apakah kehidupan dari orang-orang yang takut akan Tuhan itu juga akan berjalan dengan baik? Kita akan lihat ceritanya di hari ini. Tapi sebelum itu, ayo di sini Kak Shirley mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk menyiapkan diri. Kita bisa mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Kita mau untuk meletakkan mainan-mainan kita. Kita mau untuk duduk yang tenang, yang tegak. Kak Shirley nggak mau ya lihat adik-adik yang sambil tiduran aja atau sambil mainan Nah, kita mau untuk menghormati Tuhan ya. Tuhan yang begitu luar biasa baik, Tuhan yang begitu besar. Kita mau untuk menghormati Tuhan. Jadi, mari kita siapkan diri kita. Kita mau untuk berdoa. Silahkan bisa lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kak Shirley tunggu sampai semuanya siap untuk berdoa. Oke, sudah siap ya? Kak Shirley pimpin dalam doa, adik-adik bisa mengikuti dari dalam hati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa sudah menyertai hari-hari kami. Bapa sudah membuat kami bisa melewati setiap hari ya Tuhan. Walaupun mungkin ada momen-momen yang membuat kami sedih, yang membuat kami marah, yang membuat kami jengkel. Tapi kami ingin belajar ya Bapa melihat segala sesuatu itu adalah sebuah bentuk pembelajaran dari Tuhan agar kami semakin menjadi anak-anak yang sabar, menjadi anak-anak yang semakin taat, yang tahan uji dan bisa menjadi anak-anak yang memberkati banyak orang. Tolong kami ya Tuhan, siapkanlah kami pada hari ini agar kami bisa mengikuti ibadah dengan baik, kami bisa menyanyi bersama-sama, mendengarkan cerita hari ini dan juga belajar agar kami juga bisa menjadi anak-anak yang serupa dengan Tuhan. Tolong kami ya Bapa, hanya kepadamu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap katakan amin. Yeay. Oke, yuk mari kita mau untuk menerima ya panggilan dari Tuhan untuk mau mendengarkan cerita hari ini yang begitu keren sekali. Mari kita bernyanyi bersama-sama dengan berdiri. Oke, ayo silakan berdiri dulu biar kita makin semangat. Kita mau untuk bernyanyi dan juga bergerak bersama. Jadi nanti adik-adik bisa ikuti gerakan dari Kak Shirley ya. Oke, siap? Sudah semuanya bangkit berdiri? Mari kita pujikan bersama-sama. Dengar, Dia panggil. Dengar dia panggil nama saya.
Tuhan sudah memanggil kita semua, memanggil adik-adik ya, memanggil juga Kak Shirley dan juga semua orang untuk mau mengikut Dia. Nah, sekarang giliran nih. Kalau misalnya sudah ditawari sama Tuhan, ayo udah dipanggil sama Tuhan, jawabannya apa? Ya, yes ya. Kita mau untuk menjawab dengan semangat. Ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Aku mau untuk mengikuti panggilan Tuhan. Indahnya ya. Untuk mengikuti panggilan Tuhan benar-benar adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Tidak semua orang loh bisa menerima panggilan dari Tuhan atau menerima kasih karunia dari Tuhan. Jadi ketika kita dipanggil sama Tuhan, apalagi sudah bilang iya, maka kita mau untuk mengikuti panggilan Tuhan, semakin rajin untuk belajar firman Tuhan, semakin berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada amin? Mana suaranya? Ada amin? Oke, semangat sekali, luar biasa. Kak Shirley jadi semangat juga ya. Ada amin di dalam hati setiap dari kita. Nah, pasti sudah ada yang penasaran ya. Kak Shirley, apa sih cerita hari ini? Nah, kita hari ini akan melanjutkan cerita dari Daniel. Dan tentu saja kita akan membahas cerita dari Daniel yang sangat fenomenal. Tentang apa ya? Yaitu tentang perjalanan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mungkin di sini adik-adik banyak yang baru mendengar lagunya. Jadi gak apa-apa, it's okay. Kita akan belajar bersama ya. Oke, nanti tinggal ikuti Kak Shirley, gerakan dari Kak Shirley, dan juga nyanyian. Oh iya, by the way, mohon maaf. Nah, tadi mungkin Kak Shirley lupa ya untuk meminta duduk, tapi gak apa-apa. Karena sekarang memang saatnya untuk berdiri kembali untuk yang sudah terlanjur duduk ya. Tapi untuk yang belum masih berdiri sekarang, good job ya. Kita akan kembali bergerak, kita mau untuk menari untuk Tuhan, kita mau untuk menyanyi untuk Tuhan, tentunya dengan semangat, oke? Mau memberikan yang terbaik buat Tuhan? Good job, yes, that's great. Tuhan pasti sangat senang melihat puji-pujian dari adik-adik semua yang ada di rumah. Yuk dengan semangat dan bangkit berdiri, kita akan pujikan lagu Sadrak, Mesak, Abednego. Dengan semangat ya. Mesak dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai.
Jadi kita akan hari ini mendengarkan cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seperti apa cerita lengkapnya? Mari kita siap. Oh, boleh duduk kembali. Kita mau untuk menyiapkan diri kita untuk mendengarkan cerita hari ini. Silakan. Pada suatu masa di kerajaan Babel, Raja Nebukadnezar membuat patung emas yang sangat besar. Patung itu tingginya 30 meter dan lebarnya 3 meter. Ketika patung itu sudah selesai, Raja berkata, "Prajurit, patung sudah selesai dibuat. Sekarang kumpulkan semua pegawai kerajaan, para kepala wilayah, para hakim untuk hadir meresmikan patung itu." Baik, Tuanku Raja. Kini semua orang telah berkumpul. Dan prajurit itu berkata, Dengarkanlah, hai semua orang dari berbagai bangsa dan suku bangsa. Beginilah perintah rajaku kepadamu. Apabila kamu mendengar suara sangkakala, seruling, kecapi, dan berbagai jenis suara, maka kamu haruslah sujud menyembah kepada patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Siapa yang tidak sujud menyembah, maka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. mendengar itu semua, orang-orang yang ada di situ sujud menyembah patung ketika segala bunyi-bunyian itu terdengar. Maka datanglah beberapa orang Kasdim menghadap raja. Tuanku Raja, bukankah Tuanku Raja memerintahkan untuk semua orang sujud menyembah patung yang didirikan Tuanku Raja apabila mereka mendengar segala bunyi-bunyian? Ya, itulah yang kuperintahkan. Tuanku Raja perlu mengetahuinya bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tidak melakukan perintah Tuanku Raja. Mereka tidak mau menyembah patung emas yang Tuanku buat. Apa? Segera panggil Sadrak, Mesak, Abednego untuk menghadap sekarang. Saya mau berbicara kepada mereka. Nah, adik-adik, kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa menghadap raja. Apakah benar-benar kalian tidak mau menyembah dewaku dan sujud menyembah patung emas yang aku buat? Jikalau kalian mau melakukan perintahku, sujud menyembah patung emas yang aku buat, apabila kalian mendengar berbagai bunyi-bunyian, maka kalian akan bebas dari hukuman. Tetapi jika kalian tidak mau menyembah patung yang aku buat, pada waktu kalian mendengar bunyi-bunyian, maka aku akan memasukkan kalian ke dalam perapian yang menyala-nyala. Siapakah yang sanggup melepaskan kalian dari perapian yang menyala-nyala itu? Tidak perlu kami menjawabnya, Tuanku Raja. Apabila Allah kami sanggup menolong kami, maka Allah akan menolong kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari kuasa Tuanku Raja. Benar, Tuhan akan menolong kami. Tetapi seandainya Tuhan Allah kami tidak menolong kami, kami tetap tidak akan pernah menyembah patung emas Tuanku Raja. Apa? Ikat mereka. Ikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan sekarang juga lemparkan mereka ke perapian api dan
tambahkan panasnya api itu 7 kali lipat supaya mereka hangus terbakar, tidak tersisa. Nah, adik-adik, Sadrak, Mesak, Abednego pun diikat, dibawa ke perapian yang menyala-nyala, dan panasnya sudah ditambahkan 7 kali lipat. Dan orang-orang yang mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego yang membawa mereka ke perapian itu, mereka semua mati. Kenapa? Karena panas yang begitu luar biasa. Tapi bagaimana dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Bukankah yang dimasukkan dalam perapian tadi adalah 3 orang? Betul, Tuanku Raja. Tetapi mengapa di dalam perapian itu terlihat ada 4 orang? Dan mereka tidak terluka sama sekali. Dan coba perhatikan, orang yang keempat itu sepertinya adalah dewa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Raja Nebukadnezar tidak tahu bahwa salah satu yang ada di perapian yang menyala-nyala itu bukanlah dewa yang disembah oleh Raja Nebukadnezar, tetapi itu adalah malaikat Tuhan yang menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Melihat semua itu, Raja Nebukadnezar pun mendekat ke perapian. Hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun adik-adik datang ke hadapan raja, keluar dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi adik-adik tahu tidak, mereka tidak terluka sama sekali. Bahkan rambut mereka tidak hangus, jubah yang mereka pakai juga tidak terbakar. Bahkan mereka, di tubuh mereka tidak tercium bau kebakaran. Wah, keren ya Tuhan kita. Terpujilah Tuhan Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang telah mengutus malaikatnya melepaskan umatnya yang tetap taat dan setia, tidak menyembah allah-allah yang palsu, tidak menyembah patung dewa manapun selain Allahnya Israel. Wahai orang-orang semua, dengarkanlah. Barang siapa menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dihukum mati, dan rumahnya akan dirobohkan, karena tidak ada Allah atau dewa manapun seperti Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hai, gimana ceritanya? Seru nggak? Seru ya. Nah, Kak Vena mau tanya nih ke adik-adik, siapa yang dengar-dengaran dengan baik pasti bisa jawab pertanyaannya Kak Vena. Yang pertama, tadi 3 orang yang dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, siapa ya namanya? Siapa? Iya betul, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ini siapa toh? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapakah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini? Nah, mereka ini adalah temannya siapa? Temannya Daniel. Adik-adik ingat kan? 2 minggu yang lalu Kak Vena cerita bahwa Daniel dan teman-temannya itu namanya diganti menjadi nama-nama orang Babel gitu ya. Jadi Asaria, terus Hananya, Misael dirubah semua. Nah, mereka itu sekarang
kita kenal hari ini, kita kenal dengan nama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini sampai dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala? Bahkan tadi dikatakan panasnya sampai dinaikkan berapa kali lipat? 7 kali lipat. Kenapa sampai mereka masuk ke perapian itu? Kenapa? Iya, karena mereka tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Adik-adik, kita belajar ya dari kisahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tentang kesetiaan atau ketaatan, atau boleh dikatakan ketaatan dan kesetiaan. Belajar apa, Kak? Yang pertama, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego ini taat, berarti dia tetap melakukan yang Tuhan suka, sekalipun banyak orang di sekitarnya yang tidak taat. Sekalipun banyak orang di sekitarnya yang menyembah kepada patung, tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego setia karena mereka ingat firman Tuhan yang mereka dengar sejak mereka kecil berada di tanah Yehuda, bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kata Tuhan, dan jangan padamu membuat patung untuk disembah. Sadrak, Mesak, dan Abednego ingat itu, dan mereka setia, mereka taat melakukan itu sekalipun orang-orang di sekitar mereka tidak melakukan firman Tuhan, memilih untuk menyembah patung. Itu yang pertama. Mereka setia dan taat sekalipun orang-orang di sekitarnya melakukan hal yang berbeda dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena mereka lebih taat firman Tuhan. Yang kedua, taat dan setia itu berarti dalam keadaan apapun, waktu kita senang, waktu kita sedih, waktu kita sakit, waktu kita takut, apapun keadaan kita harus tetap taat dan setia. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka mengatakan sekalipun bukan gitu yang pertamanya. Sorry, Kak Vena salah. Mereka bilang apa? Waktu diberi kesempatan oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung, ketika mendengar bunyi-bunyian, mereka bilang apa? Jika Allah kami bisa menolong, pasti Dia menolong. Tetapi sekalipun tidak menolong kami tidak akan menyembah patung. Padahal mereka tahu hidupnya mereka bahaya, takut, panas, bisa mati. Tapi mereka memilih untuk taat. Taat dan setia itu berarti dalam keadaan apapun kita tetap melakukan yang Tuhan suka. Jadi kita belajar dua hal itu ya adik-adik, tentang ketaatan dan kesetiaan. Yang pertama, taat dan setia itu berarti kita tetap melakukan firman Tuhan sekalipun kita menjadi orang yang berbeda, tidak melakukan seperti kebanyakan orang. Yang kedua, taat dan setia kepada Tuhan itu berarti apapun keadaan kita tetap mentaati firman Tuhan, tetap melakukan yang Tuhan suka. Itu ya. Jadi yuk kita sama-sama belajar. Kak Vena juga belajar, adik-adik juga belajar. Tetap setia sekalipun menjadi yang berbeda dengan orang lain. Tetap setia sekalipun kita mungkin dalam bahaya, dalam kesedihan, dalam ketakutan. Tapi yang utama adalah setia dan taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat kita pada waktunya. Tuhan bisa menolong kita dengan caranya yang ajaib. Oke? Nah,
Kita berdoa yuk, minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan memampukan kita, menolong kita jadi anak-anak Tuhan yang setia apapun keadaan kita. Yuk kita berdoa ya. Kak Vena tunggu sampai semua sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan tunjukkan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menyelamatkan kami. Dan Engkau sudah menyelamatkan kami dari dosa, karena Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Tuhan, tolong kami membalas cintanya Tuhan dengan kami belajar setia, belajar taat. Apapun keadaan kami, ajar kami untuk selalu ingat dan melakukan firman Tuhan. Sekalipun teman-teman di sekitar kami melakukan yang berbeda dengan kami, tapi tolong kami untuk kami bisa tetap setia sampai kami besar, bahkan sampai nanti Tuhan menjemput kami untuk kami pulang ke surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai ketemu ya minggu depan, dan jangan lupa hari ini tetap ada Zoom jam berapa? Jam berapa? Iya, jam 11. Oke, bye-bye. Silakan Kak Shirley. Wow, selamat datang kembali bersama dengan Kak Shirley di sini. Gimana ceritanya? Coba sih ceritain tadi gimana ceritanya? Oh, masuk gitu ya. Wah, ke dalam banyak api-api gitu ya. Ih, serem ya. Tapi kerennya ternyata mereka tetap selamat ya. Wow, dan di sini membuktikan bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita itu besar dan Tuhan kita itu sangat baik sekali. Wah, bersyukur ya ketika kita bisa menjadi anak-anak Allah. Wow, so amazing. That's really great. Nah, karena kita sudah semangat ya setelah mendengarkan cerita yang begitu keren. Sekarang mari kita siapkan diri kita untuk juga memberikan bagian terbaik kita melalui persembahan. Oke, nah tapi sebelum itu mari kita siapkan diri kita untuk memuji kemuliaan Tuhan, untuk juga mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Mari kita pujikan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Wow, Allah kita memang begitu luar biasa. Gunung ciptaannya, sungai juga, bintang-bintang dan segala sesuatunya Tuhan yang ciptakan. Wow,
So amazing is our God. That's right, ya. Dan oleh karena itu yuk Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Kita juga dong mau memberikan bagian terbaik juga untuk Tuhan. Silahkan adik-adik bisa untuk memberikan persembahan kalian ke nomor rekening yang tampak atau ada di layar saat ini. Kalau sudah hafal, bagus. Kalau yang masih lupa-lupa, boleh sambil dicatat dulu ya nomor rekeningnya. Oke, sudah? Mari sekarang kita mau siapkan diri kita untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau untuk mengucap syukur untuk kebersamaan kita pada hari ini. Untuk juga bisa belajar cerita hari ini yang begitu keren banget. Ya ampun. Nah, yuk sekarang kita tenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengambil sikap doa kita. Bisa sambil lipat tangan dan juga tutup mata serta tunduk kepala. Kita mau sambil memujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih kami bisa mendengar cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego pada hari ini. Kami melihat bahwa Tuhan mampu menolong kami. Tuhan memiliki kuasa yang begitu luar biasa. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika mungkin kami mengalami masa yang sulit dan berat, mengalami masalah, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kami. Tapi itu adalah saat di mana Tuhan ingin mendidik kami, membuat kami belajar agar kami menjadi anak-anak yang semakin memuliakan nama Tuhan yang serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, masih peduli kepada setiap dari kami anak-anak-Mu. Tolong kami agar kami hari demi hari bisa semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Yeay. Terima kasih adik-adik. Ya, kita sudah beribadah bersama, bersekutu bersama, bersukacita bersama. Dan sampai jumpa nanti saat Zoom. Kakak sekolah minggu semuanya akan menunggu adik-adik semua. Jadi be on time. Dan kita akan semakin mengenal cerita hari ini dengan lebih dalam. Dan ada banyak juga aktivitas yang menarik. And see you.